Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama John Itung. Di sini ada notebook HP atau notebook HP untuk tipenya 240G8. Nah, notebooknya ini terkendala untuk plastik murnya sama mur engselnya itu terlepas. Nah, ini seperti ini. Nampaknya orang yang punya ini membuka sudah maksimal, didorong lagi. Jadi ini untuk murnya sama plastiknya dia lepas dan patah kayak gitu ya. Untuk engselnya itu aman. Nah, itu bautnya guys ya, diplastikin sama yang punya notebook ini. Jadi untuk bautnya lepas sama mur dan plastiknya itu. Di sini saya akan bahas lem apa yang saya gunakan. Nah, ini kita akan mengelem untuk mur bautnya. Nah, ini kita buka dulu ya untuk baut casingnya ini, casing bawah kiri kanan ya, warna hitam. Nah, kemudian di karetnya ini juga ada baut ya, di karet bawahnya ini ada satu baut. Dan karetnya kita lepas, namun itu harus dilepas juga, kayak ada plastik bening kayak gitu. Itu lemnya juga guys ya. Nah, ini kita buka bautnya, kemudian plastik atau karet bagian atasnya juga ini ada 3 buah baut ya, 3 biji baut. Kita buka baut kiri kanan, kemudian sama tengah. Ini kita buka semua ya. Oke, kita buka. Iya, kita buka semua bautnya. Ada 3 baut ya, baut karet bagian atasnya ini. Dan untuk mur baut engselnya dia lepas ya, patah dan lepas ya. Mungkin orangnya membuka sudah maksimal, dibuka lagi, dipaksa didorong, jadinya dia lepas kayak gitu guys ya, patah. Nah, ini saya akan membuka dulu untuk casing bagian bawah ya, untuk notebook HP-nya ini. Oke, kita congkel untuk casingnya ini. Nah ya, jadi dia sudah patah kayak gitu. Ini saya buka sedikit ya. Nah, tuh sudah benar-benar terbuka atau terlepas guys ya. Nah, ini saya akan tutup videonya sampai dengan pemberian lem aja guys ya. Untuk pemasangan kembali itu saya skip langsung ke penyelesaian. Di sini saya hanya berbagi lem apa yang saya gunakan dan bagaimana cara melakukan pengelemannya. Tuh seperti itu ya. Tuh. Nah, ini kita akan melepaskan ya. Nah, ini kita akan lepaskan casingnya ini. Kalau teman-teman butuh tutorial dari awal sampai akhir, dari pembongkaran hingga pemasangan, saya sudah bahas di video yang lalu ya. Nah, ini kita lepas dulu untuk casingnya ini, kita pisahkan, kita congkel pakai alat congkel seperti itu bang. Oke, nah ini kita congkel pelan-pelan aja. Hati-hati kalau belum mau, jangan dipaksa, dicarikan celahnya. Nah, di video yang lalu saya sudah pernah membahas tentang pengeleman atau pemasangan kembali mur engsel yang patah itu di laptop Toshiba Satellite C800 ya. Ini adalah thumbnailnya. Nanti link full video aku taruh di deskripsi ya, buat teman-teman yang membutuhkan full tutorial pemasangan ya, kembali untuk mur baut engsel yang lepas ya, dari awal pembongkaran laptop hingga step by step sampai pada akhirnya pemasangan kembali. Full video ada di deskripsi. Itu laptop yang lain ya, laptop Toshiba Satellite C800. Adapun di video ini saya akhiri sampai dengan pemberian lem dan saya skip langsung ke pemasangan. Namun untuk prinsip pemasangannya itu sama semua guys ya. Itu tinggal dikasih lem, kemudian ditunggu kering, lalu dipasang kembali dan kembali seperti semula, seperti sebelum dia patah lah untuk hasilnya itu ya.
tanpa kita harus mengganti. Nah, ini kita pelan-pelan aja untuk melepaskan casingnya ini ya. Nah, ini pelan-pelan aja, itu sudah ada celah, sudah terbuka sedikit ya, seperti itu. Oke, nah ini plastiknya ini tuh, itu lepas juga. Jadi semuanya nanti kita pasang, namun saya langsung men-skip sampai ke penyelesaian setelah saya memberi lem ya. Oke, nah seperti yang ku bilang tadi, buat teman-teman yang pengen lihat tutorialnya, link video ada di deskripsi ya. Dan ini kita sudah melepaskan casing bawah dari notebook HP ya, tuh seperti itu 240G8. Nah, tuh sudah patah mur baut engselnya, jadi lepas sama mur-murnya itu ya, sama plastiknya. Nah, untuk memasang kembali kita harus pisahkan dulu ya, untuk LCD-nya ini sama motherboardnya. Oke, kita lepas dulu untuk baut engselnya ya, baut engsel yang ada di bagian motherboard. Kemudian untuk baterainya kita lepas. Loh, kenapa dilepas bang baterainya? Karena saya pengen melepas soket LCD-nya. Untuk menghindari terjadinya short atau konslet, itu sebaiknya tidak ada aliran listrik dari baterai ke mesin atau ke motherboardnya ini. Kita lepas dulu untuk baterainya biar kita bisa melepas soket LCD dengan aman. Nah, ini adalah baterainya, baterai notebook HP 240G8. Kita sudah melepas baterainya, baterainya berdebu, itu kita lap. Dan itu guys ya, untuk tipe baterainya kita bisa lihat HT03XL, itu adalah tipe baterainya ya, baterai tanam. Kita sudah lepaskan, lalu kita lanjut melepaskan baut engselnya ini ya. Kalau baut engsel yang ada pada motherboard ini aman semua dan tidak patah. Yang patah adalah di bagian casing LCD. Jadi untuk memperbaiki atau repairnya kita harus memisahkan dulu. Oke, ini kita akan pisahkan dulu. Nah, ini adalah casing LCD-nya, bagian bawah daripada casing LCD dari notebook ini. Nah, ini kita akan pisahkan. Kita lepas soket LCD, kita lepaskan kabel antena. Seperti itu, kita akan pisahkan LCD sama motherboardnya ini ya. Oke, nah pelan-pelan aja. Tuh sudah terpisah. Kita akan lepaskan soket LCD-nya. Seperti yang ku bilang, untuk menghindari terjadinya short ya, untuk melepas soket LCD disarankan tidak ada aliran listrik dari baterainya. Oke, nah ini adalah kabel antenanya. Untuk melepas kabel antenanya mesti melepas ini soket itu yang ada di sana ya, biar kita bisa lewatkan untuk kabel antenanya ya. Nanti pemasangan itu dipasang kembali. Dan kita sudah pisahkan LCD sama motherboardnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemberian lem. Nah, inilah inti dari video ini. Lem apa yang saya gunakan? Saya menggunakan lem epoxy. Nah, ini sudah kemalaman guys ya. Kita lanjut, ini malam hari. Sebelum kita memberi lem, kita buat untuk area di sekitar mur baut itu menjadi kasar. Saya gunakan solder ya, kayak gitu. Dipakai cutter, dibuat lecet-lecet sedikit nggak apa-apa. Nah, ini saya menggunakan solder yang panas. Namun hati-hati, jangan sampai solder kamu tembus ke belakang. Jadi ini gunanya untuk memberi itu ya, bolongan-bolongan, namun tidak sampai tembus ke belakang, biar nanti pas dilem dia bisa mengikat ya, biar lemnya tambah mengikat ke bodi daripada LCD yang dimana itu tempat berletaknya murbautnya ini. Nah, itu guys ya, sudah saya buat bukan bulatan itu. Nah,
Nah, seperti itu guys ya, biar dia menempel. Nah, ini adalah bautnya sekaligus murnya. Kita akan lepaskan dulu. Kalau susah kamu bisa pakai tang. Untuk murnya kita masukkan dalam tang, lalu kita buka baut murnya. Jadi murnya ini kita akan pasang kembali ke tempatnya. Nah, itu guys ya. Jadi tanpa harus mengganti casing LCD-nya ini. Nah, kalau ada casingnya ya bisa diganti ya. Kalau tidak ada, kamu bisa menggunakan metode ini. Jadi kita pisahkan dulu mur bautnya ini, semua mur bautnya. Lalu saya akan pasang ke sini tanpa melepaskan LCD pada bodinya atau pada casingnya. Kita gunakan lem Altico, gunanya biar dia tidak bergeser pas kita memberi lem yang intinya, yaitu lem epoksi. Nah, ini kita kasih lem Altico sedikit ya, biar itu menempel dulu aja. Tuh, satu mur lagi kita kasih lem Altico kayak gitu. Nah, itu sudah pada posisinya. Lalu di sini kita akan memberi lem epoksi. Lem epoksi ini saya beli di toko bangunan. Harganya kalau saya tidak salah 50.000. Nah, ini kita cocokkan dulu untuk engselnya ini ya. Oke, nampaknya itu sudah cocok, sudah sip ya. Lalu kita akan memberi lem epoksi. Oke, nah ini lem epoksi. Jadi dia ada dua komponen, A sama B, yang dimana untuk A-nya ini bahan resin, B-nya adalah pengeras ya, seperti itu. Oke, kita akan, ini yang kecil guys ya, harganya 50 ribuan. Dan isinya lumayan banyak ya. Jadi untuk pemberian lemnya ini dia dicampur 1:1 sebagaimana banyak bahan A, begitu juga banyak bahan B. Jadi 1:1 ya. Nah, ini adalah bahan B atau bahan pengeras, dan ini adalah bahan resin. Nah, seperti itu. Oke, lalu 1:1 ya, sama banyaknya kita campur adukkan. Nah, untuk lem epoksi ini sendiri atau dempul ya, dempul pelipin orang biasa menyebutnya. Nah, ini saya tunggu sampai 24 jam lamanya guys ya, untuk menunggu dia kering maksimal. Seperti itu, kita aduk sampai dia merata. Seperti itu guys ya, 1:1 untuk lem epoksinya ini ya. Bahan A sama B, bahan resin sama bahan pengeras dicampur jadi satu. Untuk hasil lebih maksimal ditunggu hingga pengerasan atau pengeringan, kalau saya 24 jam. Nah, itu kan sudah kering sama lem Altico. Jadi pas kita memberi lem epoksi ini, dia tidak bergeser. Inilah rahasianya. Inilah lem yang saya gunakan. Bukan sekali dua kali saya menggunakan lem epoksi ini, sudah beberapa kali di engsel-engsel yang murnya itu lepas seperti ini di beberapa laptop ataupun notebook, dan sampai saat ini belum ada komplain. Artinya apa? Untuk lem epoksi ini sudah teruji, sudah terbukti, dan saya sendiri menggunakannya di beberapa laptop servisan konsumen saya. Jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu pakai lem epoksi. Di toko bangunan banyak ya, di marketplace juga banyak ya, merek epoksi, bisa merek Avian, bisa banyak guys ya. Yang penting dia kayak gini, bahan A sama B, bahan resin sama bahan pengeras dicampur jadi satu. Dan untuk hasil lebih maksimal saya diamkan selama 24 jam, artinya itu sehari semalam ya. Nah, ini kita beri lem di sekitar mur bautnya. Dan kalau ini sudah mengering, mengeras, ini keras banget guys ya, dan itu dijamin tidak akan patah kecuali memang membuka dengan cara yang sama atau dipaksa, sudah dibuka maksimal kemudian didorong lagi sehingga dia bisa patah ya. Tapi kalau penggunaan normal-normal saja, ini awet tahan lama
mungkin hingga bertahun-tahun lamanya. Itu terbukti untuk laptop Toshiba Satelit C800 itu video udah 10 atau 9 bulan yang lalu, sampai saat ini nggak ada komplain dan sampai saat ini masih dipakai sama yang punya laptop itu. Dan apa lem yang saya gunakan? Ya, lem yang saya gunakan ini epoxy ini. Nah, seperti ini sudah selesai guys ya. Saya akan skip langsung ke penyelesaian ya. Ini sudah selesai, saya diamkan, saya tunggu 24 jam dan ini saya sudah pasang kembali dan tanpa mengganti satu apapun. Kita hanya melakukan pengeleman menggunakan lem epoxy. Lihatlah hasilnya. Tuh guys ya, tuh seperti ini. Tuh, lihatlah ini sudah utuh normal kembali sebagaimana sebelum dia patah mur baut engselnya. Jadi lem yang saya gunakan, saya anggap itu bisa kita gunakan untuk di laptop ataupun di notebook ya. Terbukti di laptop Toshiba Satelit C800 itu udah 10 bulanan sampai saat ini tidak ada komplain dan masih dipakai itu laptopnya. Dan inilah rahasianya lem epoxy ya, yang dua komponen A sama B, A bahan resin, B bahan pengeras. Beli yang kecil aja di toko bangunan banyak, di marketplace, di Shopee juga ada. Nanti saya carikan, nanti kalau ada saya taruh link pembeliannya di deskripsi ya. Nah, ini sudah utuh kembali, ndak berupa guys ya, patahnya sudah sama ya, sudah utuh seperti sedia kala. Oke. Nah, ini terakhir kalinya saya bilang untuk full videonya untuk laptop Toshiba Satelit C800 itu dari pertama pembongkaran hingga pemasangan, full video ada di deskripsi. Di sini saya skip videonya sampai dengan pemberian lem saja. Selanjutnya saya skip langsung ke penyelesaian dan ini sudah oke, siap dipakai. Namun lem epoksinya saya tunggu 24 jam ya. Saya John Hitung, see you the next video.